اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب العافية، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات. Hari ini tanggal 4 Januari 2025, terkait dengan istiarahku di bawah, yaitu ada kata Jawa Barat yang dimana itu isyarah yang kami dapat dari alam leluhur Tuhan ya, melalui daun ranting yang kita baca ya, daun ranting yang kita baca. Memang kita dibimbing oleh alam ya, dapat isyarah dari alam. Jadi media yang kita gunakan semuanya media dari alam ya. Di bawah sudah tak sebutkan, di situ ada isyarah Jawa Barat, di mana menurut daun ranting pohon kering yang kami baca itu ada simbol patahan ya, patahan tembok, lempengan tembok atau susunan dari tembok yang terpencar atau terpisah ya, atau patah. Jadi ini mengarah kepada lempengan bumi ya, lempengan bumi di bawah bumi sana yang rangkaiannya itu patah ya, putus ya. Jadi tembok itu kalau rangkaiannya diambil satu susunan itu kan mesti bisa bikin ambrol. Jadi ini mengarah kepada tanah ya, tanah, terkait dengan tanah, entah itu longsor, entah itu gempa ya. Dan ini memang harus terjadi, harus dilakukan, karena ini untuk dalam rangka menyeimbangkan alamnya. Seperti Gunung Raung kemarin di bawah ya, dimana kita diisyarakan alam dan dibimbing oleh leluhur ya, dan Tuhan itu untuk menjabut sumbu yang disebut dengan simbol daun pisang. Itu adalah sumbu dari gunung berapi, gunung ya. Di situ aku tulis meledos nih gunung, karena begitulah, karena harus dibeledoskan, karena ini merupakan suatu rangkaian untuk menyeimbangkan alam ya, menyeimbangkan bumi, perut bumi. Kalau tidak dibeledoskan, itu akan muncul semburan-semburan seperti isi dari perut bumi ya, yang enggak beraturan. Jadi kesimpulan kami menurut daun pohon ranting yang kami kumpulkan itu, gunung itu adalah salah satu bikinan usaha, bikinan dari leluhur ya, dalam rangka untuk membuat cerobong, ibaratnya begitu, untuk mengeluarkan perut bumi, isi perut bumi, supaya tidak meledak atau meluber yang kemana-mana secara tidak beraturan. Jadi dibuatlah seperti cerobong begitu ya. Itu yang di atas bumi itu berupa gunung, yang di bawah bumi itu berupa lempengan-lempengan. Itu jadi itu merupakan suatu rangkaian ya. Jadi itu seperti ada tali ya, tali penghubung antar lempengan, juga tali penghubung antar gunung berapi, di mana itu nanti pemegang kendali dari tali-tali tersebut, pusat dari tali-tali tersebut adalah beliau yang nanti disebut dengan Sang Satrio Pingit, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, atau Sang Ratu Adil, Imam Mahdi, Mesias, dan lain sebagainya ya, yang nanti akan pemegang segalanya, termasuk magnet bumi, magnet dan listriknya bumi ya. Begitu yang sekarang menjadi rebutan antara Israel dan Palestina, di mana itu ya, itulah yang disebut dengan berebut pepesan kosong, yaitu suatu tempat Masjidil Aqsa yang diperkirakan ada di Palestina, tapi menurut daun ranting pohon kering kami itu tidak ada di sana. Itu hanya itu
itu sebenarnya bukan itu tempat yang dituju, tapi tempat yang dituju ini ada di Pancer ya, yang disebut dengan kalau isyarah kami itu nanti ada kaitan dengan Watu Lumbung Gunung Hijau, ada kaitannya dengan Sinar Biru, Nibiru. Saya tidak bisa ceritakan di sini karena panjang ya. Jadi isyarah kami terbaru hari ini nih terkait dengan Jawa Barat ya, itu tentang caga ya, caga atau tiang ya. Jadi Mas Agus itu bermimpi tadi siang, itu bermimpi dia itu ada 2 caga, 2 tiang, dimana yang satu tiang itu ditali rafia, dua-duanya ditali dengan rafia, tapi talinya yang satu itu putus karena ada satu tembakan ya, satu bedil atau tembakan seperti itu. Kemudian dia cerita ke saya lah, kemarin aku juga membahas tentang tiang sama adikku yang perempuan dan sama seseorang ya, aku membahas tentang tiang, dimana di situ aku bahas ada 2 tiang. Yang itu aku ibaratkan tiang itu diriku sendiri, satu itu saya dan satu itu pasangan saya. Nah, salah satu tiang ini harus tetap berdiri, dan kalau bisa tuh dua-duanya harus tetap berdiri, karena biar rumah ini tidak roboh itu bagaimana, seperti itu. Kemarin kita bahas itu ya, dan hari ini tembus ke Mas Agus. Mimpi ini ada 2 tiang dengan ikatan tali rafia, dimana ikatannya yang satu itu sudah putus, saya tekankan di sini sudah putus. Terus Mas Agus berusaha untuk mau memperbaiki, mau menyambung tali tersebut dalam mimpinya, tapi terus bangun. Dimana putusnya tadi karena ada satu tembakan katanya ya. Nah, ini tak terjemahkan bahwa tiang itu ibaratnya adalah tiang dari 2 tiang ya, yang satu putus, talinya putus adalah rangkaian dari tiang ya, tiang bumi ya, tiang dari alam ya, tiangnya alam itu ada 2, yang satu tiang di bawah bumi, yang satu tiang di atas bumi atau tiang langit ya. Jadi yang di bawah bumi itu ya berupa, bilang tadi, berupa lempeng-lempengan seperti itu, yang di atas bumi itu berupa gunung ya. Jadi ini yang satu itu putus, talinya sudah putus, berarti di situ ada ikatan lempengan ya, lempengan bumi yang lepas karena talinya sudah putus, dalam mimpi kan sudah putus ya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan itu gambar yang digambar, gambar ini ya, video yang ini ya, itu ada tulisan Jawa Barat, yaitu itu aku yang ngomando, aku yang nyuruh ya spontan aja, ada tulisannya Jawa Barat. Sekali lagi ini hanya merupakan isyarat dan tuntunan dari alam ya, Jawa Barat. Kemudian di situ ada batu 3 disusun 3 seperti segitiga, kemudian kita tarik garis lurus, garis lingkaran, kemudian satu garis tegak lurus seperti salib ya terakhir ya. Jadi itu ada garis merapat ya istilahnya ya, saya tak, garis merapat itu ya pada karo pecah ya, garis merapat ya, perempatan, jadi belahan ya, saya tidak ngerti ya, belahan atau terpecah ya. Jadi ada kaitannya dengan lempengan tadi itu, ada kaitan mimpi Mas Agus ya, dimana di situ ada pohon pelem ya. Tadi aku nulis pakai daun pelem, dimana di video Mas Agus terdahulu itu juga kita bermain daun pelem ya, daun mangga. Kemudian yang aku suruh untuk nulis itu tadi itu nulis pakai penanya itu pakai daun mangga sama tangkainya itu, kemudian tintanya itu adalah air garam di gelas ya. Jadi tapi tidak kita video air garamnya ya, jadi itu sudah posisi menulis ya, tulisannya Jawa Barat, kemudian ada lingkaran, kemudian ada batu, kemudian ada tanda salib ya. Jadi ini kaitannya dengan mimpi Mas Agus yang ada 2 tiang, kemudian
ada tali rafia, 2 tiang tersebut ada tali rafia, kemudian talinya satu putus ya. Ini ada kaitannya dengan ini, ada terkait ya. Jadi ini ada kaitannya dengan nanti kita tidak semoga saja tidak terjadi, tapi ini ya memang harus terjadi karena ini adalah salah satu acara atau cara dari alam dan leluhur untuk menyeimbangkan alam ya, untuk menyelamatkan alam. Jadi itu harus terjadi, memang harus terjadi. Seperti gunung tadi itu yang harus dibeledoskan ya. Ini juga harus terjadi. Jadi untuk mengurangi patahan yang lebih banyak lah, begitu ya. Jadi intinya itu akan 2 tiang itu menggambarkan tiang langit dan tiang bumi. Tiang bumi itu ada di bawah bumi ya, dengan simbol pohon mangga, daun mangga. Daun mangga itu simbol dari bumi ya, atau tanah ya. Daun mangga itu simbol dari bumi atau tanah ya, ibu bumi ya. Nah itu akan ada rangkaian dari lempengan atau tiang-tiang di bawah bumi ya, tiang bumi atau lempengan bumi yang patah atau putus talinya. Dalam mimpi Mas Agus kan tiang dengan tali rafia, di mana tali rafia itu sudah putus. Di sini talinya sudah putus, jadi sudah putus itu ya tidak bisa diselamatkan lagi kecuali diperbaiki atau diganti. Jadi ada 2 cara, yaitu diperbaiki, disambung kembali. Diperbaiki putus itu karena apa, kemudian diperbaiki disambung kembali, atau dibuat satu tali yang baru, begitu ya. Jadi itu untuk membenahi atau memperbaiki atau membuat tali simpul yang baru itu nanti ya, itu tugasnya beliau, sang pemegang remote atau sang pemegang cakra langit dan cakra bumi ya nanti beliau yang kepatah, pewaris sah ya, pemegang magnet dan listrik dunia itu nanti ya. Beliau sang Satrio Pinitus Inisian Wahyu, sang Ratu Adil, Imam Mahdi dan lain sebagainya ya. Nah itu nanti. Nah siapa beliau kita kan nggak tahu ya, ini hanya isyarah alam aja ya, isyarah dari daun ranting pohon kering yang kita baca. Jadi, karena sudah patah di dalam mimpi itu kan sudah patah, jadi tidak bisa diusahakan untuk tidak patah, karena dalam mimpi tadi itu sudah patah, terkena tembakan kan gitu ya. Jadi akan ada patahan atau lempengan tiang bumi atau di bawah bumi sana ya. Gunung kan sudah gitu yang harus dipatahkan, atau memang itu jadi konslet atau bagaimana ya rangkaiannya, dan patah sehingga nanti menimbulkan suatu gerakan tanah ya. Yang jelas kan namanya tembok, kalau pondasinya itu ada yang rontok, ada yang patah, kan mesti akan berpengaruh dengan temboknya, atau berpengaruh dengan buminya kan begitu ya. Ya semoga tidak terjadi apa-apa, tapi di situ ada simbol plus ya. Plus itu ya pembagian, garis merapat atau tanda salib perempatan itu kan pembagian. Terus kemudian itu kan juga simbol dari plus itu kan kematian. Semoga nggak ada korban. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari mimpi ini Mas Agus ditambah dengan video yang sudah aku upload di bawah itu tentang Jawa Barat ya. Kemudian barusan aku ngirim itu gambar nulis Jawa Barat ya, dan lain sebagainya. Itu ya intinya akan ada patahan lempengan ya, atau gerakan tanah itu nantinya, entah gempa entah longsor ya, seperti itu.
tanah ya ternyata. Tulis Jawa Barat. Mau orang ngerti loh, Jawa Barat kabeh sarungnya. Tulis kayak patokan itu mang. Penjabut itu mau tulis nang kono. Nulis apa ini? Jawa Barat, yo. Serat Jawa Barat. Jawa Barat. Mau gak ngerti ya karo apa? Barat. Barat. Terus gue tanda tangan. Jawa Barat. Sore gue tanda tangan. Daruh aku tanda tangan lo karo iki. Tanda tangan. Terus lingkaran tulisanmu. Neng apa juga Jawa Barat aku gak ngerti ya hubungannya karo tanah ya, patok tanah lo ya, patok tanah disibuk lo, patok tanda batas patok itu. Ayo lingkari. Terus dari ngono gawein tanda plus ini tengah-tengah kayak salib. Nah terus ini tengah-tengah itu tengah-tengah salib itu tancep isodo tancep kono lidi. Aku ndak ngerti maksudnya apa ya. Yo tancep lidi nih. Si. Garap kabeh iku aku mau garap. Gue mau nggone sing nggone anu piton wis garap iki saiki ngono mau yo garap. Wis ditalek tak talek ning nggone wit palem ngono. Palem yo nek kaitane pelem. Wes tancepno. Terus kowe meti lo godhong pelem siji, pelem ngarepan. Godhong pelem siji. Terus tancepno ning lidi kuwi. Dadi bendera. Tancapkan di lidi tersebut menyerupai bendera. Si. Daun mangga. Sundukan kayak bendera ngono lho, Terus. Daun mangga iki dadi bendera. Dadi itu sundukan sik, dadekno bendera sik, Bobik. Bitingno sik dadi bendera ngono lho. Nah, adalah. Maksudnya apa meneh iki? Nah, terus aduk tetepno ning kono dadi bendera. Pilo. Nah, dadi bendera. Nah, siap. Sudah kita kibarkan bendera hijau. Bendera hijau itu bendera apa, Nduk? Ijo yo mlaku. Dengan simbol pelem ya. Hijau ya. Lampu merah hijau. Apa? Ayo, wes. Tambahkan juga di beberapa hari kemarin kita menemukan bandul liontin dengan simbol gajah ya. Di sini kita artikan ada kaitannya dengan kecamatan dan sebelah Palakon, juga ada kaitan dengan pasukan gajah ya, pasukan gajah dengan Abraham masalah terkait dengan ya Sumpah Mahapati Gajah Mada yang belum terwujud. Turunnya kepada baru Mahapati Gajah Mada untuk meneruskan sumpah Palapa itu mempersatukan Nusantara dan dunia. Seperti itu kan tadi ditaruh di dalam video kan ditaruh di atas ya. Dimana setelah menggambar dengan daun mangga tadi itu kita mengambil dua benda, yaitu satu batu berbentuk seperti ketupat ya. Kemudian yang satu lagi lingkaran dengan simbolnya itu aku belum bisa terjemahkan.
kemudian di atas ada simbol dari liontin gajah. Nah, beberapa hari setelah liontin gajah itu kita ambil, dilalah kok pada hari apa itu ada gajah yang ngamuk di Lampung ya, yang masuk perumahan warga. Itu ada 8 gajah ya ngamuk di perumahan warga ya. Jadi itu sebelum terjadi gajah ngamuk itu kita sudah menemukan bandul liontin itu ya, cuma aku nggak upload di YouTube ya. Pikirku ya lah paling ini simbol masuknya si Gajah Mada ke wadah baru kan begitu. Ternyata ada, benar-benar ada gajah sing ngamuk, video gajah yang ngamuk, tak lampirkan di sini ya. Begitu. Jadi ini mungkin akan terpecahnya ya. Ini kalau di ramalan Prabu Jaya itu ya, tanah Jawa bakalan apa ya, pedotnya tanah Jawa apa ngono ya itu ya, Pulau Jawa gitu ya pedotnya ya mungkin ya. Mungkin itu kemudian bersatunya kembali ya, jadi dengan simbol gajah ya, simbol gajah itu juga bisa bermakna ora arek, gajah, garu, jujah, ada kaitannya dengan bahasa Jawa itu. Garu dan jujah itu ada kaitannya dengan tanah ya. Garu meluku, namanya tanah di luku ya, modal madul begitu ya. Itu bisa dimaknai seperti itu juga. Gajah itu garu, jujah itu kaki yang menjujah, yang menggedruk. Garu itu ya gajah rusak. Garu itu untuk membajak sawah itu. Garu itu bahasa Jawa, membajak sawah. Jadi ada kaitannya dengan tanah ya, ada kaitannya dengan tanah juga. Jadi ini nanti ada 2 makna itu, penghancuran dan juga pemersatuan begitu. Seperti videoku ini yang itu mengikat dalam satu lingkaran ya, Jawa Barat, kemudian ada tanda plus diikat dalam satu lingkaran kan, digambar kan tuh. Yang terakhir videonya Mas Agus ya. Kemudian rafianya kita ikatkan lagi kan, itu simbol dari memperbaiki atau membuat rangkaian baru ya. Karena rafia yang dibikin dari Mas Agus itu kan bukan rafia, itu dari debok kulit pisang ya, dari pisang, talinya pohon pisang ya, seperti itu. Untuk video gajah yang ngamuk di Lampung tak lampirkan satu aja begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah kebulkannya Tahu mudah miri. dibiarin kalau dia mau makan. Nambah
nambah maju dia ke sini. Yang satunya naik. Orang itu masih di atas panggung itu kan, masih ngejagain. Setelah ngejagain itu, si gajah itu agresif, masuklah numbur si rumah itu. Rumah mana, Pak? Rumah yang pertama, Pak. Yang dari sini yang pertama. Rumahnya siapa? Rumahnya Pak Pardi namanya. Yang rusak pertama ya. Nah, setelah Pak Pardi itu lari sama istrinya ke rumah ini, Pak, dia. Karena di rumah ini kan ibu ini nggak mau dipindahin loh, nggak mau dievakuasi, emang dari awal. Masuklah ke sini si bapak itu. Setelah si gajah itu ngumpul di sini semua, Pak. Nah, bapak itu mintalah pertolongan ke blok 3, Bapak Pardi. Bapak Pardi itu minta pertolongan blok 3, dia juga lewat ke belakang sana, Pak. Lewat ke belakang sana. Setelah dia lewat ke belakang sana, kita orang inilah turunlah dari blok 3 itu ke sini, sampai sini udah dijegat, Pak. Sama si gajah itu. Jadi si gajah itu nggak takut, pakai api dia nggak takut, bikin api kita didatangin. Kalau kita pegang obor ngejar. Terus Nah, setelah kejadian itu kan kita kesini karena nggak mampu lagi karena dia lebih gede daripada kita orang kan. ada berapa itu? Itu yang kelihatan kita orang 3. Itu yang gede-gede bener, Pak, yang di sini. Nah, setelah kita orang pulang itu, nah ibu istrinya Pak Pardi inilah bisa lolos, dia nyempet di WC itu, Pak. Tuh, keluarlah dia lewat samping itu, arah ke rumah dia larilah ke blok 3. Korban ini sendiri, Bapak sendiri tahu nggak itu? Nah, kalau korban ini kan dia emangnya di rumah sendiri, sama si suami itu udah keluar, Pak. Udah keluar ke arah sana. Nah, setelah itu hanya si suami ini dulu yang minta tolong, si laki ini dulu. Lepaslah dia. Siapa itu? Pak Sapar. Nah, istrinya masih di dalam sini, Pak. Nah, mungkin dia kan ibu ini sebelum kejadian dia sempat lari ke sini, Pak. Ini kain-kain ini saya yang ngumpulin, Pak, di sini nih. Oh, udah kejar di sini Ya, di sini, Pak. Mulai dari sini itu udah kain-kain semua sampai lah ke situ. Nah, saya lari dari sana, Pak. Katanya saudara Kabir itu kan masih di atas, katanya ada suara lari saya kan. Jadi saya lari, ketemu kaki, teriakan saya panik. Ini kaki siapa ini, kata saya kan. Setelah dicari, nggak ngumpul, Pak, di sini semua. Kerangka dari para korban sendiri. Iya, udah berceceran sini, Pak. Tangan satu yang jauh bener sana, Pak. Mungkin ditarik-tariknya kan. Ya orang kayak rebutan. Jam 3 malam itu dia itu suaranya itu. Ada yang geram, kayak mobil mater itu. Ada yang kayak suara anjing itu. Jadi rebutan. Kita orang mau ke sini, orang udah dicegat. Gimana kan pagi saya datang lagi lah. Si pagi itu habis sholat subuh itu kita datang. Saya jegatnya di pohon kapuk itu. Satu. Pagi itu Bapak lihat ada berapa? Satu, Pak. Satu. Dia masuk ke arah bambu itu langsung sana, Pak. Setelah itu ya udah nggak ada lagi. Dengan Bapak siapa? Bapak Anja. Nek ibu nggak weruh, nek ibu. Nek sing lanang